Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah katekese dengan tema membangun budaya anti korupsi dimulai dari lingkungan keluarga. Yang pertama, saya mengangkat tema katekese ini karena kita ketahui bahwa akhir-akhir ini di Indonesia juga di lingkungan kita korupsi itu seringkali terjadi dan makin merajalela. Maka dari sini saya mengajak kita semua untuk membedah atau mencegah korupsi itu dimulai dari lingkungan keluarga. Untuk mengawali katekese kita pada siang hari ini, kita awali dengan lagu pembuka. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji atas penyelenggaraanmu pada siang hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini guna datang mendengarkan ajaran dan sabda yang Kau berikan. Kami meminta bimbingan Roh Kudus-Mu atas kami dalam katekese yang akan kami jalankan, agar kami dapat memahami isi tema katekese yang akan kami dengar, yaitu membangun budaya anti korupsi dimulai dari lingkungan keluarga. Di dalam kerana sabda-Mu, agar kami dapat mengerti dengan penuh kesadaran bahwa keluarga kami adalah tempat utama untuk menanam nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan iman Kristiani yang berlaku di tengah masyarakat dan gereja. Saudari-saudariku, untuk memperdalam tema katekese kita pada siang hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan cerita atau kasus yang ada di Indonesia. Kepada Saudari Maya, saya persilakan. Suami istri tersangkut korupsi. 2 hari menjelang Ramadan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bengkulu Selatan. Penangkapan ini tidak hanya memprihatinkan, tetapi juga menambah deretan kasus suami istri yang melibatkan pasangan suami istri. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch sebelumnya, sudah ada 9 pasangan suami istri yang telah ditangkap KPK. Pola korupsi yang umumnya dijalankan adalah melakukan atau menerima suap. Sebagian besar dari mereka telah dijebloskan dalam penjara karena di pengadilan telah terbukti melakukan korupsi. Pasangan suami istri yang pernah tersangkut korupsi itu, misalkan Wali Kota Palembang, Romi Herton yang bersama istrinya Masito menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar untuk memenangkan sengketa pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara. Pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti dijebloskan ke dalam penjara karena menyuap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Terakhir, pada tahun 2017, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Martiani Madari juga terjaring KPK karena menerima suap
dari pengusaha untuk meneruskan proyek jalan di 2 kabupaten provinsi Bengkulu. Kisah suami istri atau satu keluarga bekerja sama melakukan korupsi menjadi fenomena menarik dalam dekade terakhir. Meski korupsi bukan kejahatan tunggal, sebelumnya jarang ditemukan ada kolaborasi antara suami dan istri. Korupsi kini tidak dominan dilakukan oleh lelaki atau yang berstatus suami, tetapi juga oleh perempuan yang berstatus sebagai Selain untuk memperkaya diri sendiri atau memiliki gaya hidup mewah, faktor lain mendorong suami istri melakukan korupsi untuk kepentingan gaya politik atau melanggengkan kekuasaan, khususnya bagi pelaku yang berstatus kepala daerah. Selain untuk memperkaya diri sendiri atau memenuhi gaya hidup mewah, faktor lain mendorong suami istri melakukan korupsi untuk kepentingan gaya politik atau yang saat itu akan maju menjadi kepala daerah. Kondisi ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik dinasti ataupun keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan keluarga, suami atau istri atau anak dari kepala daerah sebelumnya untuk ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, seorang kandidat membutuhkan biaya politik yang tidak sedikit bahkan hingga miliaran rupiah. Untuk menutup kebutuhan biaya politik itu, seorang kepala daerah seringkali nekat melakukan tindakan koruptif, misalnya dengan meminta fee dari proyek yang didanai anggaran daerah ataupun menerima suap dalam penerbitan izin-izin yang menjadi kewenangannya sebagai kepala daerah. Fenomena suami istri juga menunjukkan bahwa integritas mulai dikesampingkan dalam membangun sebuah keluarga. Bila salah satu melakukan korupsi, pasangannya harus menutupi, membiarkan, dan bahkan turut membantunya. Ironisnya, salah satu pasangan kerap menyediakan diri menjadi tempat penampungan uang hasil korupsi atau melakukan praktik pencucian uang untuk menghindari proses hukum. Baik, terima kasih dari Saudari Maya yang sudah membacakan kasus atau berita yang terjadi. Apakah teman-teman sudah mendengar dan memahami apa isi ceritanya tadi? Kalau tidak, supaya dibaca ulang. Sudah. Baik, pertanyaan kita semua dari berita tersebut atau kasus tersebut. Yang pertama, apa yang mau disampaikan kepada kita dari kasus di atas yang menyebabkan suami istri tersangkut korupsi? Apa yang mau disampaikan kepada kita dari kasus di atas yang menyebabkan suami istri tersangkut korupsi? Saudari Maya, silakan. Terima kasih. Kalau dari saya, kasus tadi yang suami istri tersangkut kasus korupsi itu menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di berbagai bentuk dan dapat melibatkan siapa saja, termasuk suami istri. Kasus ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keinginan untuk memperkaya diri sendiri, memenuhi gaya hidup mewah, ataupun untuk kepentingan gaya politik. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Saudari Maya. Mungkin dari saudara-saudari yang lain ada tambahan terkait jawaban dari Saudari Maya. Oke, Saudari Ellen, silakan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, apa pesan yang mau disampaikan terkait dampak bagi keluarga dan masyarakat atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami istri di atas dalam kasus tersebut? Saudari Cecil. Baik, menurut saya pesan yang ingin disampaikan bahwa tindakan korupsi itu memiliki dampak yang besar bagi masyarakat terlebih khusus keluarga. Bahwa kasus korupsi ini dapat merusak kepercayaan, menghancurkan reputasi dan menyebabkan kerugian materi. Selain itu, korupsi juga dapat mempengaruhi moral dan etika masyarakat serta dapat memperburuk kondisi ekonomi sosial. Terima kasih dari jawaban dari Saudari Cecil. Mungkin ada
Kita harus selalu memprioritaskan nilai-nilai Kristiani seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Selain itu, kita harus berdoa dan memohon bimbingan dari Tuhan untuk menjaga kita dari godaan korupsi dan menjadikan kita menjadi saksi yang baik bagi Kristus. Terima kasih dari Saudari Muhammad. Berikut, adakah pengalaman dari saudari-saudari yang sama dari kasus yang sudah kita dengar tadi? Jika ada pengalaman. Berdasarkan pertanyaan tadi, pengalaman. Tapi di sini bukan pengalaman pribadi, tapi saya mendengarkan bahwa ada kasus semacam kasus yang ini tadi, kasus korupsi, bahwa ada Suami istri. ya ada suami istri tentang kasus korupsi. Yang pernah saya dengarkan ceritanya bahwa ketika seorang suami menjadi kepala desa, ketika dia melakukan korupsi, istrinya akan mendukungnya dengan membuat ATM, sementara itu dari desa dicairkan melalui rekening istrinya. Ketika penyidik memeriksa keuangan atau kerugian keuangan desa tadi, badan usaha milik desa, mereka tidak bisa menemukan bukti lain selain ditemukan bukti bahwa banyak dana desa yang masuk melalui rekening istrinya. Itu dapat disimpulkan bahwa istrinya mendukung adanya kecurangan suaminya dalam membangun desa dengan mengiakan rekeningnya sebagai alat transfer uang umum tadi sebagai hak pribadi. Di sini juga saya melihat bahwa kasus korupsi ini dapat merusak mental anak. Ketika ayah atau ibu, ketika keluarga tersebut orang tuanya masuk dalam penjara karena dikasih korupsi, secara mental anak mengalami trauma psikologis. Mereka akan meragukan kebenaran sejati itu ada di siapa model yang menjadi ikon untuk mereka, model utama. Saya harus pilih siapa, ayah saya atau mama saya, sementara dua-duanya dari dikasih korupsi. Jadi di sini sangat penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai integritas dalam keluarga sehingga bentuk perkembangan pribadi anak itu mungkin bisa tertata dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih pengalaman dari Saudari Maya, dan pengalamannya sangat menarik, di mana ketika orang tua melakukan korupsi dan itu sangat berdampak pada keluarganya itu, terutama keadaan anak atau psikologis anak, dan anak akan merasa disingkirkan dari keluarga, dan anak akan merasa bahwa dia tidak dapat lagi untuk melihat siapa yang menjadi panutan dalam hidupnya. Dan dari pengalaman Saudari Maya tadi sangat berhubungan dengan berita yang kita dengar tadi, yang dibacakan tadi, bahwa suami istri melakukan tindakan korupsi itu yang pertama itu karena gaya hidup atau hedonisme, juga tindakan rakus, boros atau konsumerisme, dan itu sangat berdampak bagi keluarga. Ketika ada dampak di dalam keluarga, pasti itu akan berpengaruh di dalam lingkungan masyarakat, karena ketika kita bekerja atau melakukan aktivitas kita di lingkungan masyarakat, tentu kita membawa sikap itu dari rumah keluarga itu sendiri. Tetapi dari kasus ini, ketika keluarga tidak menjadi fondasi untuk menjaga korupsi, maka kita akan masuk dalam lingkungan masyarakat itu, kita juga akan mengajak masyarakat untuk melakukan korupsi, dan itu akan menghancurkan kehidupan kita masing-masing. Baik saudari-saudari semua, untuk memperdalam iman kita dan memperdalam materi kita pada hari ini, kita bersama-sama mendengarkan teks kitab suci. Saudari kita dalam silakan. Tuhan bersamamu Dan bersama-sama iman Yesus Kristus menurut Tuhan. Kemudian Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengambilkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kulihat tentang engkau?
Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab tidak boleh lagi dipercaya sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menanggung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu menemui bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamun yang tidak jujur, supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam lima api. Demikianlah yang Baik, terima kasih. Setelah mendengar firman Tuhan, saya memberikan pertanyaan kepada saudara-saudara. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang mau disampaikan dari kitab suci di atas terkait hukuman yang dilakukan orang kaya kepada bendahara itu? Saudara saya silakan. Baik, orang kaya memecat bendahara itu karena ia dicela atas pengelolaan yang tidak baik. Orang kaya meminta bendahara untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan memberikan pertanggungjawaban atas pelayanan yang telah dilakukan. Hukuman yang akan dilakukan oleh orang kaya kepada bendaharanya adalah pemecatan dari jabatan sebagai bendahara. Terima kasih saudara Sisir. Mungkin ada dari saudara-saudari untuk menambah jawaban. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kitab suci mau menyampaikan kepada kita tentang bagaimana cara bendahara tersebut mempertanggungjawabkan tindakannya kepada orang kaya tuannya itu? Saudara Juliani, saya silakan. Karena bendahara tersebut mempertanggungjawabkan tindakannya dengan cara yang cerdik. Ia memanggil orang-orang yang berhutang kepada orang kaya tuannya itu dan mengurangi hutang-hutang kita. Dengan cara ini bendahara tersebut dapat memperoleh keuntungan dari orang-orang yang berhutang dan mempertahankan diri dari hukum yang akan diberikan oleh orang lain itu. Terima kasih kepada saudara Yani. Mungkin ada tambahan dari saudara Wawan? Dalam satu pertanyaan yang apa pesan yang mau disampaikan dari kitab suci di atas? Saudara Wawan, silakan. Baik, dari saya, pesan yang mau disampaikan dari kitab suci di atas adalah bahwa kita harus selalu bertindak dengan jujur dan transparan dalam semua aspek kehidupan. Kita tidak boleh menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau mempertahankan diri dari hukuman. Selain itu, kita juga harus selalu mempertanggungjawabkan tindakan kita dan memberikan pertanggungjawaban atas pelayanan yang telah dilakukan. Baik, terima kasih dari saudari Wawan. Kisah dalam kitab suci di atas itu membahas tentang pentingnya kejujuran, transparansi atau bersikap terbuka dan bertanggung jawab. Artinya ketika kita diberi tugas, kita harus bersikap jujur dan kita harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Dan kita tidak boleh menyalahgunakan
jabatan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh bendahara ini dalam cerita kitab suci ini. Dan juga apa yang dibuat oleh bendahara ini, di mana tuannya menguji atas kecerdikannya, dan Tuhan di sini mau menegaskan kepada kita bahwa kecerdikan yang dilakukan oleh bendahara dalam cerita ini sesuatu yang tidak baik. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan nyata, seringkali ada kasus yang di mana orang-orang itu untuk menghindari dari hukuman, dia akan membayar orang-orang yang memberikan hukuman kepadanya. Dan uang yang dia bayar itu adalah uang hasil korupsi, bukan hasil kerja kerasnya sendiri. Dan itu adalah tindakan yang tidak baik. Baik, terima kasih. Pesan dari cerita kitab suci ini bahwa kita harus bersikap jujur, memiliki integritas, dan kejujuran itu menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Baik, saudari-saudari semua, untuk melanjuti katekesi kita pada hari ini, tawaran aksi konkretnya kira-kira yang menurut saudara-saudara itu yang baik gimana? Saudari Mawar, silakan. Baik, tawaran aksi konkret untuk menindaklanjuti katekesi kita pada hari ini. Yang pertama, membuat poster anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah korupsi dan menumbuhkan nilai-nilai budaya anti korupsi. Terus yang kedua, mengikuti kegiatan anti korupsi yang diadakan oleh organisasi atau lembaga yang terkait untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anti korupsi. Yang ketiga, membuat komitmen pribadi untuk tidak melakukan korupsi dan untuk selalu bertindak dengan jujur dan transparan dalam semua aspek kehidupan. Baik, terima kasih. Tawaran yang diberikan dari saudari Mawar. Yang terakhir saya memilih dan mendukung bahwa kita perlu membuat komitmen pribadi, di mana kita harus bisa mulai mencegah korupsi itu dari diri kita sendiri. Saudari-saudari semua, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih atas partisipasi kita yang telah bersama-sama mengikuti kegiatan dan mendengarkan katekesi pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang tidak berkenan pada teman-teman semua. Kita akhiri katekesi kita pada hari ini dengan doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas bimbingan-Mu selama proses katekesi yang telah kami jalankan. Semoga apa yang kami dengar dari perintah-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon kepada-Mu, semoga kebenaran Roh Kudus-Mu selalu menyinari kami. Semoga Tuhan beserta kita selamanya. Semoga kita sekalian diterima berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.